Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya dan teman-teman saya, Huzaimah Irhamna, juga ada Rian, ingin memaparkan materi yang mengenai konsep negara, sifat, dan jenis-jenis konstitusi untuk memenuhi tugas PKN yang diampu oleh Dr. Tamsikuddin MPD. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami bagaimana negara kita dibentuk, apa saja prinsip dasar yang melandasi keberadaannya, dan juga bagaimana konstitusi berperan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, pertama-tama, saya akan membahas mengenai konsep negara yang merupakan ide dasar yang mendasari terbentuknya suatu negara, serta peranannya di dalam kehidupan masyarakat. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan berwenang untuk mengatur rakyatnya guna mencapai tujuan bersama. Negara juga merupakan entitas politik yang memiliki struktur pemerintahan dan sistem hukum yang mengikat semua individu di dalamnya. Adapun unsur-unsur negara itu ada 4, ada penduduk atau rakyat, yang kedua wilayah, kemudian pemerintah yang berdaulat, juga pengakuan dari negara lain. Kemudian ada bentuk-bentuk negara dan juga bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk negara itu ada 2, ada negara kesatuan, juga ada negara federasi. Negara kesatuan merupakan pemerintah pusat memiliki kekuasaan utama, sementara daerah hanya menjalankan kebijakan. Contohnya seperti di Indonesia atau di Jepang. Kemudian yang kedua, negara federasi merupakan kekuasaan yang terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti Amerika Serikat atau Jerman. Kemudian bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ada 2 juga, ada monarki atau kerajaan, kemudian ada republik. Monarki dipimpin oleh seorang raja atau ratu baik secara absolut maupun konstitusional. Sedangkan republik, kepala negara yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan tertentu. Sebagaimana negara kita, negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Artinya, semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan, lembaga negara, hingga hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam konstitusi. Konstitusi menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan juga menjadi pelindung bagi hak-hak rakyat agar tidak dilanggar. Jadi, konstitusi itu ibarat aturan main yang mengikat baik pemerintah maupun masyarakat agar negara dapat berjalan secara tertib dan adil. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sifat-sifat konstitusi yang bisa kita lihat dari beberapa aspek penting. Pertama, berdasarkan bentuknya. Konstitusi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen resmi yang disusun secara sistematis dan diakui sebagai hukum dasar negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan, tradisi, atau praktik politik yang berkembang dan dijadikan pedoman seperti yang terjadi di Inggris. Lalu, yang kedua, konstitusi berdasarkan sifat dan perubahannya. Konstitusi dapat bersifat fleksibel atau kaku. Konstitusi fleksibel mudah diubah atau diamandemen sesuai perkembangan zaman. Contohnya, konstitusi di Inggris. Sebaliknya, konstitusi kaku sulit diubah karena memerlukan prosedur khusus, seperti Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Yang ketiga, konstitusi berdasarkan fungsi dan isinya. Konstitusi berdasarkan fungsi dan isinya dibagi menjadi 3. Yang pertama normatif, yang kedua nominal, dan yang ketiga semantik.
Konstitusi normatif adalah konstitusi yang benar-benar berlaku dan diterapkan dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, konstitusi nominal. Konstitusi nominal adalah konstitusi yang diakui secara hukum, namun penerapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, konstitusi semantik. Konstitusi semantik hanyalah alat kekuasaan yang digunakan oleh penguasa tanpa benar-benar melindungi hak rakyat, dan biasanya ditemukan di negara yang otoriter. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh konstitusi dari berbagai negara. Yang pertama yaitu konstitusi yang ada di Indonesia. Nama konstitusi yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jenis konstitusi ini merupakan jenis konstitusi tertulis, kaku, dan juga normatif. Adapun isi di dalamnya yaitu ada bentuk dan kedaulatan negara, hak dan kewajiban warga negara, kemudian struktur pemerintahan, dan juga sistem ekonomi dan sosial. Konstitusi ini mengalami perubahan 4 kali amandemen. Yang kedua yaitu contoh konstitusi Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai konstitusi yang bernama United States Constitution. Jenis konstitusi ini merupakan jenis konstitusi tertulis, kaku, dan juga normatif. Adapun isi utamanya yaitu ada prinsip demokratif dan federalisme, kemudian pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan juga hak-hak individu. Konstitusi ini mengalami perubahan. Konstitusi ini memiliki 27 amandemen sejak 1787. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Konstitusi Inggris. Nama Konstitusi Inggris tidak ada satu dokumen resmi, akan tetapi terdiri dari berbagai sumber seperti ada Magna Carta, kemudian Bill of Rights, dan Common Law. Jenis konstitusi ini merupakan jenis konstitusi yang tidak tertulis, fleksibel, dan juga normatif. Adapun isi utamanya yaitu ada sistem monarki konstitusional, kemudian peran parlemen dalam pemerintahan, dan juga hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Konstitusi ini dapat berubah melalui konvensi dan undang-undang baru. Kemudian kesimpulan dari materi di atas yaitu yang pertama, negara adalah suatu organisasi dengan kewenangan tertinggi dalam suatu wilayah yang bertugas mengatur rakyatnya demi kesejahteraan bersama. Negara juga terdiri dari 4 unsur utama, yaitu penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Kemudian negara juga memiliki fungsi utama seperti menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum, dan menjamin keadilan. Kemudian yang kedua yaitu konstitusi merupakan dasar hukum yang menjadi acuan dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi juga dapat berbentuk tertulis, contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, atau secara tidak tertulis seperti yang ada di Inggris tadi. Kemudian berdasarkan sifatnya ada konstitusi yang fleksibel atau mudah diubah-ubah, dan ada pula yang kaku atau memerlukan prosedur khusus untuk diubah. Fungsinya yaitu mencakup pengetahuan hak-hak warga negara, sistem pemerintahan, serta pembagian kekuasaan dalam negara. Kesimpulan yang ketiga yaitu kaitan negara dan konstitusi. Yang pertama yaitu negara membutuhkan konstitusi sebagai pedoman dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kemudian konstitusi juga dapat menentukan bentuk negara
baik itu kesatuan ataupun federasi, serta sistem pemerintahannya, mau itu monarki ataupun republik. Kemudian negara juga memiliki konstitusi yang dijalankan secara efektif. Contohnya seperti Amerika Serikat dan Jerman. Cenderung lebih stabil dibanding negara yang hanya menjadikan konstitusinya sebagai formalitas dalam sistem pemerintahan otoriter. Negara dan konstitusi juga memiliki hubungan erat dalam menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum bagi suatu negara, sementara negara harus menjalankan konstitusi dengan baik agar dapat berfungsi secara opsional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.